Oke, kali ini kita akan membahas mengenai studi preformulasi. Preformulasi itu mencakup beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah sifat fisikokimia. Itu merupakan bagian dari kelarutan, disolusi, koefisien partisi, konstanta disosiasi. Setelah itu ada juga yang dinamakan dengan sifat fisika obat padat. Kalau sifat fisika obat padat ini mencakup kristalinitas, polimorfisme, bentuk hidrat, higroskopisitas, ukuran partikel, sifat aliran serbuk, dan juga morfologi permukaan. Jadi ada beberapa bentuk ya, dari mulai polimorfisme, ada bentuk hidrat, higroskopisitas sesuatu obat atau suatu senyawa. Nah, higroskopik itu kayak dia itu gampang untuk menyerap suatu air ya. Terus ukuran dari partikelnya juga perlu diperhatikan tuh di situ. Terus ada lagi yang dinamakan dengan stabilitas kimia. Kalau stabilitas kimia itu keadaan padat maupun dalam larutan. Jadi sesuai dengan bentuk sediaan akhir, pengaruh kelembapan, dan juga cahaya terhadap api dan juga eksibien. Selanjutnya juga ada yang dinamakan dengan studi kompatibilitas atau api dengan eksibien. Selanjutnya ada formulasi dan juga teknologi yang digunakan. Bagaimana formulasi dan teknologi yang digunakan untuk proses sediaan farmasi tersebut. Dan setelah itu adalah proses registrasi obat. Jadi proses untuk pendaftaran sediaan farmasi atau obat-obatan tersebut. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan BCS. BCS itu adalah Biopharmaceutical Classification System. Merupakan suatu kerangka ilmiah yang digunakan untuk mengklasifikasi bahan obat berdasarkan kelarutan bahan obat dalam media dan permeabilitas dari bahan obat tersebut. Jadi di sini BCS itu merupakan suatu kerangka ilmiah ya. Kerangka ilmiah yang dia mengkategorikan bahan-bahan obat berdasarkan dari kelarutannya, berdasarkan dari medianya, dan juga sifat permeabilitas dari bahan obat tersebut. Nah, ada beberapa kelas ya yang dari BCS itu sendiri. Yang pertama itu adalah kelarutan. Ada di angka 1, 2, 3, dan 4. Kalau 1 itu kelarutannya itu cukup besar dan permeabilitasnya tinggi. Mempengaruhi nggak ke rate atau limiting step? Jadi kecepatan disolusinya mempengaruhi. Dan pada akhirnya akan menambahkan bahan untuk mempercepat disolusi tersebut. Terus yang kedua ada kelas kedua ya, kelarutan kecil permeabilitas tinggi. Dinamakan dengan kelarutan senyawa. Kalau kelarutan senyawa dia itu dapat menambahkan bahan yang meningkatkan kelarutan senyawa tersebut. Kelas ketiga itu adalah kelarutan tinggi dengan permeabilitas rendah. Permeabilitas senyawa. Permeabilitas senyawa itu dapat menambahkan permeability enhancer pada suatu formulasi. Terus selanjutnya ada yang dinamakan dengan kelas 4 atau kelarutan rendah dengan permeabilitas rendah. Tidak diketahui, tidak ada hubungannya juga antara in vitro